Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'da. Alhamdulillah dengan sedaya kalau ini bulan sedaya sudah berada di bulan haram yang saat ini kita telah meninggalkan semua bulan haram menikah kalau saat menikah sampai menuju bulan Sa'ban. Didoakan kalian Rasul ar-Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahrul ummatil. Itu bulan Sa'ban menika kalau bulan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sakit menika untuk bulan Sa'ban kula dengan saya kabeh ngata-ngataken wawasan salawat Nabi kerana bulan menika bulan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Wonten setunggaling dawuh wonten mriki riwayat saking Abdurrahman bin Auf saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah dawuhaken ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad la yusalli 'alaika ahadun illa shalla 'alaihi sab'una alfa malakin wa man shallat 'alaihi al malaikatu kana min ahlil jannah. Ini dawakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat saking Abdurrahman bin Auf saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dawahaken telah datang kepadaku malaikat Jibril dan malaikat Jibril berkata kepadaku ya Muhammad wahai Muhammad la yusalli 'alaika, tidak ada orang yang membaca sholawat kepadamu illa shalla 'alaihi sab'una alfa malakin, kecuali membaca sholawat kepada orang tersebut 70.000 malaikat. Terus ini umat Muhammad yang saat itu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali, maka dijawab diganti oleh malaikat ganti dengan sholawatnya. Padahal as-sholah minallah ar-rahmah was-sholah minal malaikah maghfirah. Dan dawahaken sholawat niku saking para malaikat itu merupakan pengampunan dari semua dosa. Didawahkan kalian Rasul kalau wa man shallat 'alaihil malaikah kana min ahlil jannah. Barang siapa yang didoakan oleh para malaikat maka orang tersebut termasuk ahli surga. Apa malih kalau ini dereng dangu lo panjenengan sedaya sudah berada di malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban niki dawahaken malam yang sangat agung yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari semua dosa-dosa hamba-Nya kecuali beberapa hamba yang saat itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaipun sing boten diampuni niku sinten? Antara si pernikahan sepindah Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut di saat nisfu Sa'ban. Pernikahan sepindah dawuhipun Isyraku billah, orang yang selalu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan akidah, baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Orang yang mensekutukan Allah tidak akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, khususnya di malam nisfu Sa'ban. Padahal di malam nisfu Sa'ban barang siapa yang mau berzikir, barang siapa yang saat itu mau membaca Al-Quran, barang siapa mau bertasbih, barang siapa mau baca sholawat Nabi, maka saat itu pula semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking menika untuk malam nisfu Sa'ban biasanya itu nonton sedaya pesantren itu diajak untuk membaca Yasin 3 kali. Iku alasan itu di menika untuk untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Pada Timur Tengah biasanya itu halakoh, bikin halakoh 7 orang minimal 5 orang, masa Al-Quran 1 juz ngaten itu berganti. Sekarang juz 1, nanti juz 2, juz 3 sampai subuh. Itu biasanya itu malam nisfu Sa'ban yang Yaman ngaten itu. Jadi itu kebiasaan orang Yaman, bukan pesantren. Tiang kampung itu ngaten itu. Saking ini sudah dawahaken orang kampungnya sana itu dibagi kali pesantren Indonesia itu masih ibadah itu masih dekat di sana. Karena apa? Dan insya Allah bulan Ramadan maka ibu kalau malam akhir ikut tamen dengan
maksud indah. Tiang itu biasanya ping 3. Tarawih mulai jam 7 sampai selesai. Mungkin pindah balik ke masjid yang dimulai rapi dalu jam 10 biasa dimulai itu. Niku tarawih mereka pindah mereka. Mungkin sampun ngoten niku enten ingkang dalu malih sekitar jam 1. Niku tarawih malih ngantos subuh. Niku lek mereka ngoten niku nyelesaikan niku lek dawahaken orang Yaman itu kalau nggak dapat Lailatul Qadar itu nggak ada, karena pas sama 1 bulan penuh mereka ini kalau ngapain ngangkat mereka kalau kemudian nanti Mustafa belum nih waktu Ramadan mereka aku kok kesel aja mengikuti seperti ini, tapi nikmat itu kerana apa orang sana itu begitu sahur buatan kados mriki bingung dibukai sahur terus sahur buatan paling tidak hanya 3 kurma sama air putih sudah. Itu untuk sahur. Itu kita mengatakan itu kalau kenapa Pak dia sahur? Ya inilah untuk hanya sekedar menjalankan sunnah. Itu makan itu kalau ini saking mereka kadang kalau dengan sedaya paling betul akan masuk bulan Ramadan, persiapan Ramadan harus ditata. Kalau lalu dari pun ketika itu Sa'ban sepindah sebatan diampuni dosanya pun dia ingkang isyraku billah, orang yang mensekutukan Allah. Yang kedua, orang yang tidak diampuni dosanya di malam nisfu Sa'ban, yaitu akun biwalidayhi, orang yang menyakiti hati kedua orang tua. Jadi seorang yang menyakiti hati kedua orang tua di malam nisfu Sa'ban tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka di mana-mana uququl walidain itu didekatkan dengan al-isyraku billah. Mereka lendalakan berani pada kedua orang tua saja. Ini pun betul namung kedua nih menyakiti hati kedua orang tua. Bukti lainnya dan mereka menyakiti betul berani ini. Sinten sahabat Al-Qamah. Sahabat Al-Qamah mereka lendalakan dia enggak berani pada ibunya, tapi menyakiti hati seorang itu. Lendalakan kados pun di gambaran peningkang saat menikah. Al-Qamah itu kalau mendapatkan sesuatu itu tidak pernah ditunjukkan pada ibunya, tapi selalu ditunjukkan pada istrinya. Sehingga seorang ibu ini kalau merasa sakit hati, aku itu selalu dikalahkan dengan istrinya oleh Al-Qamah. Padahal ketika apa yang dimiliki ditunjukkan kepada ibunya, ibunya tidak akan minta, pasti berikan kepada istri dan anak. Seorang ibu akan selalu seperti itu. Tapi sahabat Al-Qamah bukan kesel, selalu istrinya yang tidak bukan. Jadi kalau begitu ngaten menikah, ketika Al-Qamah sudah mau meninggal dunia, ketika jenazahnya yang terakhir, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak mampu, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, istrinya langsung kirim satu utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengutarakan bahwa suamiku saat ini lagi nazar dan dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan dari beberapa sahabat, di antaranya Bilal, ada sahabat Ammar bin Yasir, ada sahabat Suhaib. Ketika sahabat ini dikirim oleh Rasul, kalau seperti itu talqinlah Al-Qamah ya Bilal, Rasulullah dawahkan. Lalu saat itu pula sahabat Al-Qamah ditalqin untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi saat itu pula mulutnya terbungkam, tidak bisa mengucapkan apa-apa sama sekali. Sehingga sahabat Bilal saat itu pula datang kepada Rasul, matur malih datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawakan ya Rasulullah, Al-Qamah tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, mulutnya terkunci ya Rasulullah. Lalu Rasul menanyakan, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Saat itu pula sahabat Bilal menjawab, masih ada seorang ibu yang sudah tua renta ya Rasulullah yang masih hidup. Bisakah aku datang kepadanya? Bisa ya Rasulullah, temuilah dia. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan ibunya sahabat Al-Qamah, Rasulullah langsung menanyakan kepada ibunya, wahai ibu, apakah benar kau ibu sahabat Al-Qamah?
Ibunya menjawab, iya ya Rasulullah, akulah ibunya. Bagaimana keberadaan Alqamah? Ibu ini pun menjawab kata seperti, ya kula Alqamah niku ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah. Sekalan hal ini tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat Alqamah. Niki lek dikatakan kula panjenengan sedaya, kejelekannya ada di mana? Ahli sedekah mungkin, ahli puasa mungkin, ahli ibadah mungkin, ahli sholat mungkin. Niki seakan-akan orang yang tidak memiliki kesalahan sama sekali. Kalian Rasul tidak memalih yang kedua. Bagaimana keberadaan Alqamah wahai ibu? Seorang ibu menjawab, Alqamah ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah ya Rasulullah. Yang ketiga kali Rasul bertanya lagi, yang aku tanyakan bukan itu. Bagaimana keberadaan Alqamah denganmu wahai ibu? Saat itu ini pernah mengendal mama. Dia anak yang baik ya Rasulullah. Tapi bagaimana tingkahnya Alqamah kepadamu? Saat itu pula ini langsung mengutarakan, dia telah menyakiti hatiku ya Rasulullah. Dari sinilah Alqamah tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian saat itu pula Rasul langsung meminta kepada ibunya, wahai ibu, mulai saat ini ampunilah dosa-dosa Alqamah. Ibu ini mulai mendawakan, saat ini hatiku masih sakit ya Rasulullah. Aku tidak bisa mengampuni semua kesalahan Alqamah. Kalau memang kau tidak mau mengampuninya, Alqamah ini selamanya tidak akan mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dari itu, wahai ibu, ampunilah Alqamah. Ibu ini masih tetap menjawab, karena dia sangat menyakiti hatiku ya Rasulullah. Aku belum mampu untuk memaafkan Alqamah. Kalau memang kau tidak mau memaafkan Alqamah, maka saat ini pula Alqamah akan aku bakar hidup-hidup. Ampunilah Alqamah. Ibu tak sempatkan jawabnya, pun tak belum betul sakit memaafkan Alqamah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada tiga sahabatnya tadi, sahabat Suhaib, sahabat Bilal dan sahabat Ammar bin Yasir. Wahai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar di depan rumah Alqamah. Ibu ini takut malih, kagum napa ya Rasulullah kayu bakar untuk membakar anakmu hidup-hidup. Maka dari itu ampunilah Alqamah. Dia sangat menyakitkan hatiku ya Rasulullah. Aku belum bisa lupa dengan kesalahannya. Khalidun Sa'estu sahabat Nikol, sahabat Bilal yang di Kelingo mengumpulkan yang kayu bakar di depan rumahnya. Begitu kayu bakar saat itu sudah terkumpul semuanya, Rasulullah memerintahkan kepada tiga sahabatnya ini tadi, bakarlah kayu bakar itu. Kayu bakar langsung dihidupkan, dibakar, api sudah mulai membara. Rasulullah memerintahkan kepada tiga sahabatnya tadi, ambillah Alqamah, lemparkanlah ke dalam api. Nah ini begitu sahabat Bilal ini kalau mau meletakkan dalam ikut, sahabat Alqamah sudah mulai dibawa mau dilemparkan ke atas di dalam bara api tadi. Seorang ibu langsung mengutarakan, ya Rasulullah, tidak ada seorang ibu yang mampu melihat anaknya dibakar hidup-hidup di depan matanya ketika ia masih hidup ya Rasulullah. Mulai saat ini pula sahabat Alqamah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Lalu Rasulullah SAW langsung mengutarakan, wahai Bilal, kembalikan Alqamah ke tempat tidurnya seperti semula. Kalau memang seorang ibu ini tadi benar-benar memaafkan dengan tulus dan ikhlas, maka sahabat Alqamah akan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau seorang ibu ini tadi memaafkan karena malu kepadaku, maka sahabat Alqamah tetap tidak akan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu begitu sahabat Alqamah ditaruh di tempat tidurnya lagi, begitu sahabat Bilal keluar dari situ, semua yang ada di situ mendengarkan sahabat Alqamah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ingkang dawahaken ukul walide niki. Orang itu sampai menyakiti hati kedua orang tua, niki lek dawahaken mulut ini akan terkunci, tidak akan mampu mengucapkan dua kalimat
syahadat. Mila saking niku wonten nisbu sa'dan orang yang akur liwalidayhi boten badhe diampuni dosanipun kaliyan Allah. Bahkan dari salah satu dari madzhabul arba'ah dari imam, contoh saja Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah begitu ibunya meninggal, Imam Abu Hanifah itu menangis dengan sangat, sehingga semua orang-orang itu tadi bertanya kepada Imam Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, bukankah engkau seorang imam? Apakah engkau tidak iman dengan qadarnya Allah? Begitu ibu kamu meninggal, kenapa kau menangis seperti ini seakan-akan orang yang tidak memiliki keimanan? Itu Imam Abu Hanifah begitu ibunya meninggal dan nangis itu saestu. Dan semua orang yang ada sekelilingnya semua menanyakan kepada Imam Abu Hanifah, apakah engkau tidak iman kepada qadarnya Allah? Kenapa dengan ibu kamu meninggal engkau menangis sampai seperti ini? Ternyata jawab Imam Abu Hanifah atas bumi. Dari Imam Abu Hanifah, aku menangis bukan karena takut kehilangan ibu saya. Aku menangis saat ini bukan aku menyesali karena apa? Saat ini keberadaan ibu saya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, aku sangat ridha ibu saya diambil. Tapi saat ini aku kehilangan satu jalan menuju surga. Bila sakit ini kurang didapatkan kalian Rasulullah al-jannatu tahta aqdamil ummah. Bila sakit itu ibu itu walaupun keberadaannya kayak apa, posisinya kayak apa, kita harus bangga dengan ibu kita. Bagaimana adanya ibu kita? Ya itulah ibu kita. Karena apa? Jasa kita terukir bisa menjadi besar itu hanya karena jasa beliau. Tidak ada yang lain. Dan kita bisa masuk surga juga karena membahagiakan mereka semua. Kita saking ini kita dawakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wailun atas ketiga celaka, benar-benar celaka. Man adraka walidayhi aw ahadihima wa lam yadkhulil jannah. Dari Rasul celaka. Orang yang menemui kedua orang tuanya atau menemui salah satu dari kedua orang tuanya, dia tidak bisa masuk surga. Karena murni kunci dari surga adalah kedua orang tua. Setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kami orang tua dan mertua itu kedudukannya sama. Tapi saya ikhlas itu nggak seperti kalau di dalam satu rumah tangga seorang istri wajib taat pada suami, seorang suami wajib mengajak istrinya untuk taat kepada orang tua dan mertua. Nah, terus kedudukan itu nyata itu. Kalau saya ini yang itu ada putra putri, terus belum ada putra. Karena kenapa mungkin itu sing jalan. Mestinya dalam syariat Islam itu seperti itu. Di Banten dan Indonesia itu malah sing setri digandoli sing jalur benen nek ngerti-ngerti gak polo. Nah itu yang terbanyak seperti itu. Sing setri digandoli keranten apa? Aku lek cara diundang ngono marang nek berbeda anak itu. Keranten apa? Biasanya anak itu lebih benih dibanding kan jalur biasa nih. Tapi nggih kata yang setri boten benih nggih kata yang jalur benih nggih kata. Kebiasaannya kalau orang laki-laki itu dengan orang tua cuek. Kakaknya sakit paling ningali mungkin kebiasaan iya keadaan. Namun ngaten tok. Tadi kalau seanak perempuan kan berani untuk mendekat, bertanya bagaimana, kenapa, dicarikan obat. Itu biasanya saya pelatihan nonton itu putra putri. Tapi lihat tingkat warisan namun sekali dia kamu nggak asal warisan namun segede. Itu orang perempuan. Kenapa kok seperti itu? Itulah wanita. Karena apa memang sudah dinas di dalam Al-Quran itu seperti itu. Ini kelihatan itu bersani memang harus seperti itu. Ini yang kedua dari sing dari nanti ampuni dosa itu al-alim biwalidain. Orang yang berani pada kedua orang tua. Ingkang nomor 3 sing dari nanti ampuni tarikus sholat.
orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Keranten apa? Kalau ini merasa matur kaitanipun kalian sholat. Man hafadha ala sholawatil khamsi akramahullahu bi khamsi khisalin. Dawuh Rasulullah, barang siapa yang menjaga, ini menjaga bukan menjalankan. Man hafadha ala sholawati akramahullahu bi khamsi khisalin. Tentu itu kata-kata itu mboten manfaala. Tapi tentu iman hafal. Namanya ngereksa itu kan seperti itu. Yang ngereksa segala-galanya, ngereksa istiqomahnya, ngereksa jamaahnya, menjaga hati di saat sholat, menjaga dari segala sesuatu yang bisa menghilangkan pahalanya jamaah. Tentu itu diandalkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunggulkan orang tersebut dengan 5 hal. Ini penjelasan biasanya bingung tadi. Yang diunggulkan oleh Allah dari 5 hal ini apa? Engkang sepindah adalah kemonten itu yurfa'u anhu dikul aishi, akan dihilangkan, yurfa'u akan diangkat. Jadi anhu darinya, dari orang yang manhafadha. Jadi kalau hal adalah akan andikil aishi, saking rupeke urip niku napa? Mayoritas panopo jiwa. Betul-betul itu angel teman. Gede tangannya kok angel teman. Gede hati sedikit kilo kok angel teman. Niki lendawaken kenapa kok saat ini kita mencari yang seperti ini itu sulit? Ayo kita lihat bagaimana sholat kita. Kita jaga. Ya. Ini sudah pasti. Pokoknya kalau panjenengan saudara mriki ngerasa sholat ingkang saestu, dzikul aisy akan dihilangkan oleh Allah. Itu sudah jadi Rasul seperti itu. Ini kan sepindah. Yang nomor kali yurfa'u anhu adzabul qabri, akan dihilangkan dari orang tersebut siksa kubur. Terus yang niku kok salate ahli jamaah sudah pasti wonten mriki. Mboten mungkin kubur tiba-tiba siksa. Tapi yang saat ini sing kathah dilali. Karena lihat berikut, aku rumah satu sholat ya wis tak lakoni, urip kok tangga angel lalu. Salahku ki opo? Niki orang yang dibalik seperti ini yang tidak boleh. Dan dipirsani ngeten iki kalau seakan-akan kula panjenengan ibadah niku yang bergaya kali pangeran. Melakukan sesuatu yang sangat sedikit tapi minta imbalan yang penuh. Ya Allah, kula niku sampun mantai salat dengan salat dunia akhirat. Itu selalu seperti itu. Padahal ibadah itu tidak bisa dibalik seperti itu, tidak bisa. Jangan sekali-kali hanya sekedar nuntut hak tapi kewajibannya tidak mau menjalankan. Coba lihat dengan satu salat total saestu, benar-benar dijaga saya saestu, itu sudah merupakan janji dari Rasul, pasti akan dihilangkan dari siksa kuburnya. Itu yang nomor kali. Yang nomor 3 yuk kita baru diyamini, akan diberikan catatan amalnya nanti di yaumul qiyamah, akan diambil dengan kanannya. Ini kalau catatan ini diambil dengan tangan kanan itu kasus kisah itu Rabi'ah Adawiyah. Begitu suaminya meninggal, ada 3 orang alim-alim yang semuanya ingin melamarnya. Ya Rabi'ah, kami ingin menikah denganmu. Catatan itu Rabi'ah kata seperti, siapa di antara kalian yang paling alim? Dari kalian yang bisa menjawabnya, maka aku siap untuk menjadi istri kamu. Ketika ditanya, di antara 3 orang di antara kalian ini yang paling alim siapa? Semuanya menjawab Imam Hasan Basri yang paling alim. Dan itu langsung Rabi'ah Adawiyah menanyakan, kalau kamu bisa menjawab ini, aku siap menjadi istri kamu. Sing ditanggapi nopo? Ada beberapa pertanyaan di antaranya, kalau aku nanti oleh Allah sudah dihisab kemudian diberikan catatan amal saya, aku bisa menerimanya dengan tangan kiri atau tangan kanan? Itu pertanyaan Rabi'ah Adawiyah. Karena apa? Semua orang-orang alim ini heran. Sudah terkenal bahwa Rabi'ah Adawiyah itu adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah. Tapi ketika dia itu ditanya,
Dia sudah terkenal masyhur banget kalau Rabi'ah Adawiyah itu sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Sing digawai para imam niku kok kepengin menikah dengan Rabi'ah niki alasannya napa? Wahai Rabi'ah, kau itu wanita yang cantik dan engkau wanita yang salihah. Engkau memiliki suami, tapi bagaimana engkau bisa sholat 1000 rakaat? Apakah engkau tidak pernah meladeni suami kamu? Dijawab oleh Rabi'ah, aku juga meladeni suami saya. Apa yang menjadi kewajiban saya aku lakukan. Bagaimana engkau meladeni suami kamu dengan engkau sholat 1000 rakaat? Jawab Rabi'ah kata sepundi, ketika aku sholat ada di samping suami saya. Ketika aku salam assalamualaikum warahmatullah, aku melihat suamiku. Kalau suamiku bangun, aku menawarkan diri saya, butuh dengan aku apa enggak? Ketika saat itu suami saya tidak membutuhkan diri saya, aku meneruskan salat tadi. Selalu dan selalu hidup saya saat itu seperti itu. Sehingga ketika di akhir hayatnya pun pernah suatu saat wonten mriki kula dalaken Rabi'ah Adawiyah itu menjadi waliullah, wali abdal. Wali abdal niku lek dalaken sedunia niku namung selangkung, nek sinten setunggal ganti lagi satu. Sinten ganti lagi satu. Niku lek dalaken ngaten menika kala. Pernah saat itu ketika nazar didatangi oleh jin dan syaitan. Ya Rabi'ah, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka engkau akan masuk surga. Begitu. Ternyata iblis itu juga memerintahkan sesuatu yang baik. Tapi di sini ada sesuatu yang akan dihilangkan, yang akan menghantui hidupnya Rabi'ah nantinya. Kata Rabi'ah kata sendiri, aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tadi, tapi bukan untuk mendapatkan surga. Loh, kalau kamu akan seperti itu, kamu nanti akan masuk neraka. Aku ridho masuk neraka, asalkan Allah ridho dengan apa yang saat itu aku berada di situ. Kalau memang saat ini saya harus di neraka dan Allah ridho aku ada di neraka, aku ridho dengan itu. Itu kata Rabi'ah. Bila saking niku karena keimanan yang kuat seperti ini, saat itu pula dianggap oleh Allah menjadi wali abdal hanya beberapa menit. Yang setelah itu langsung meninggal dunia. Ini kok termasuk kisah itu. Ada Imam Syafi'i yang saat itu mau berangkat ke masjid Bendalakan. Kemudian ada seorang wanita yang menyiramkan air di orang ke bawah. Kemudian orang yang lewat dari Imam Syafi'i ini tadi bertanya, air ini najis apa suci? Itu yang menjawab najasat kasuarak, itu termasuk dari sini. Yang menjadikan najis bukan airnya, tapi yang menjadikan najis pertanyaan kamu. Kenapa? Karena engkau ragu dengan apa yang ada, padahal itu air suci. Tapi yang menjadikan najis justru pertanyaannya itu tadi. Saking menengok pemilik akan termasuk orang yang saat itu pula diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara situ ketika orang menjaga sholatnya akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Sing nomor sekarang yang murru ala sirati kalbari, akan melewati siratal mustaqim bagaikan petir. Dan ternyata itu kuncinya hanya satu, hanya dengan sholat 5 waktu. Tapi harus dijaga. Jadi kita bisa melewati siratal mustaqim bagi. Melewati siratal mustaqim bagaikan ala pada kurang tentunya rumah niku angel dibanding banyak melewati siratal mustaqim harus petir. Mungkin tentunya ini mata yang angel, tapi lihat mriku mboten. Karena apa yang membawa sholatnya, bukan kakinya yang menjalankan. Lepas lakukan satu korban, mungkin kan numpak korban pulau. Dengan korban ini setunggal tahun pinten. Napa kan saya tahu jangka sepindah dan dawahakan orang yang mampu untuk berkorban 5 tahun sekali tidak berkorban dan dawahakan itu tercatat sebagai orang yang bakhil. Orang yang mampu berkorban 5 tahun sekali kok tidak berkorban, itu dawahakan tergolong orang yang bakhil.
bukan orang yang rumah boten. Niki, terus jenengan aku mampu kurban setiap tahun aku mampu. Niki, kalau setiap tahun mampu paling boten ngaten menika minimal 5 tahun satu kali harus berkorban dalam satu rumah tangga satu yang korban. Niki kaitanipun kalian korban. Niki saking mulane betul kadang itu perasaan. Bapak aku nggak punya binatang korban itu tidak punya. Ini pernah korban perasaan kangen-kangen kepingin korban. Tapi ingat kata sing nanti kula terakhir bahwa korban itu berdamel tumpaan. Tapi korban itu apa? Untuk pengampunan dosa. Jadi kan parang seumur hidup korban satu kali itu boleh, tapi mantuk korban jangan maksiat lagi. Kenapa kok ulama terbawa korban ini untuk pengampunan dosa? Satu riwayat dari Rasulullah ketika Siti Fatimah berkorban. Begitu binatang korbannya itu sudah mau disembelih, Siti Fatimah selalu duduk di tempatnya. Lalu Rasulullah ini memanggil putrinya, ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fashdadiha fa innaha bi awwali qutratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dzunubiki. Dan Rasulullah, wahai putriku Fatimah, berdirilah, saksikanlah korbanmu. Sesungguhnya pertama kali darah yang menetes dari korbanmu merupakan pengampunan dari semua dosa-dosamu. Bila saking ini pada dawakan korban niki kalau merupakan pengampunan dosa. Betul-betul Pak, dosanya niki kalau sudah terampuni semua berarti akan melewati siratal mustaqim dengan mudah. Padahal siratal mustaqim niku napa dawakan jisrun mamdudun alamat di jahannam. Adatu minas sa'ri wa ahaddu minas syairi. Siratal mustaqim niku napa jembatan yang dibentangkan di neraka jahanam. Yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Demi ketinggian melewati. Itu dari pendersani nggak teman. Padahal ini neraka jahanam ini kalau tidak dawahakan panas itu neraka jahanam lau suyyira jibalud dunya labadat. Dan bahkan seandainya gunung dunia itu dilewatkan di atas neraka jahanam, maka gunung ini akan meleleh. Lisit dari hari ini keratan banget panas. Nah ini gue benjing itu tidak ngelilati dia. Perintah itu di atas dunia level kali. Nilai saking ini bukan yang dipanggil berkali-kali yang akal, tapi saat itu dengan keyakinan yang kita miliki. Karena yang menyelamatkan bukan apa-apa, tapi yang menyelamatkan amal kita masing-masing. Nilai saking itu sholat yang salat kita dijaga. Jangan sekali-kali sholat tanpa berjamaah. Karena satu-satunya sholat ini kalau mau yang menjadikan sholat itu tadi diterima, itu kita mau setunggal, nopo jamaah. Dan kitab Sedoyo yang dawakan salah satu dari tampilannya jamaah itu apa? Qabulis sholat, diterima sholatnya. Nah sholat bulan jenazah kata sepundi, wallahu a'lam, yang penting harus sholat berjamaah. Insya Allah salah satu dari kabilahnya jamaah itu diterima sholatnya. Ini betul ngatakan sah betul nih, tapi tentu ini komunis salah satu dari kabilahnya jamaah menikah. Ini termasuk manhafadul ini. Sehingga berkensal ketika seseorang menjalankan sholat lima waktu dengan tertib, ini sing berjenjang sedaya seperti yang dimintakan Rasulullah kepada salah satu dari kekasih Allah, Uwais Al-Qarani lewat Sayyidina Abu Bakar. Nabo dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Itu hanya diberikan untuk orang-orang yang saat itu benar-benar menjaga sholatnya. Karena nabo dari Rasulullah, begitu Rasulullah sampai tadi ini wafat, ngaturan kedatangan sedaya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Dan ya Abu Bakar, jika pemerintahan kamu nanti, di situ akan ada kekasih Allah yang bernama Uwais Al-Qarani. Ketika engkau bertemu dengannya, sampaikan salamku dan mintakan doa seperti umatku masuk surga tanpa hisab. Karena apa? Syafaat dan barokahnya Uwais Al-Qarani.
Kemudian salah satu dari Sayyidina Abu Bakar bertanya, bagaimana ciri-ciri Uwais Al-Qarani ya Rasulullah? Disebutkan ciri-cirinya bahwa di punggungnya di situ ada belangnya. Begitu di zaman beliau, ternyata ada seorang yang saat itu mengorek-ngorek sampah, hanya mencari kulit semangka. Kalau menemukan saat itu pula langsung dimakan di sampah itu tadi. Itu. Kenapa kok beliau seperti itu? Untuk menutup cahaya yang ada di dalam dirinya, sehingga orang itu tidak akan tahu kalau ternyata dia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Sayyidina Abu Bakar saat itu lewat dengan gagahnya mengendarai kuda, begitu melihat orang yang saat itu merek-merek sampah. Orang yang merek-merek sampah itu selalu terpaling dari Sayyidina Abu Bakar untuk menutup ciri-ciri bahwa dia adalah Uwais Al-Qarani. Langsung saat itu pula begitu mengetahui Sayyidina Abu Bakar langsung mengutarakan, Assalamualaikum ya Uwais Al-Qarani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuballighus salam ilaikum. Dari Sayyidina Abu Bakar, wahai Uwais Al-Qarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salamnya untukmu. Terus didakwakan, wasiat itu Rasulullah, kamu boleh menggunakan sepertiga dari umatnya masuk surga. Saat itu tidak berani Uwais Al-Qarani. Bagaimana terangkan panjenengan ya Abu Bakar? Enggak, ini salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan doa kepadamu. Lalu benar-benar berdoa. Nyelesaikan mereka dan doakan sepertiga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa hisab. Ibu barokah Imam Uwais Al-Qarani menikah. Ibu berdasarkan mereka. Ternyata sholat tarikus sholat ini kalau untuk nisfu sabar ini juga diampuni dosa itu. Antara si pemali orang yang suka makan harta riba itu juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul kalau dengan sebagai ilmu ketua bulan Ramadan tidak melakukan karya Rasulullah, walaupun hadis menikah tidak walaupun hadis dhaif. Pemerintah dakwakan tanpa hati dunia Ramadan haramahullah jasadahu ala niran. Barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka orang tersebut dakwakan pemerintah kalau tidak akan mendapatkan siksa. Jadi dari sekarang mereka di dunia Ramadan haramahullah ala niran, diharapkan jasanya untuk sakit menikah akan merupakan jenengan sedaya paling beban ketika kita mau masuk Ramadan dan menikah harus mulai persiapan nilainya menikah. Persiapannya apa? Menata hati bagaimana puasa kita nanti benar-benar diterima oleh Allah dan mendapatkan pahalanya puasa. Karena kenapa tidak akan kalian Rasul khamsun yuftirna shaum, 5 hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Posone sah boten wajib qada, tapi boten angsal pahalane poso. Niki. Napa sing saged menghilangkan dari Rasul yang pertama al-ghibah. Rasa-rasa. Jadi itu enteng. Saat ini kan rasa-rasanya dilegalkan lebih dulu. Itu kata skis bisa ngawal seputar selebriti. Dan itu kan bulan jenazah bijak rasa-rasa. Bulan jenazah rumah ini ya demen ya. Itu termasuk rasa-rasa kalau betul. Kalau saat itu kita seperti itu masih mau mendengarkan yang seperti itu, ketika Ramadan nanti kita kelihatannya puasa tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa. Kerana apa? Ghibah. Sing nomor kali an-namimah. Namimah itu apa? Adu-adu, domba cucuan, adu domba. Niki dewe tiyang Arab namimah niku napa? Naqlul kalam ila ghairihi li ajlin fitan. Memindahkan ucapan dari satu ke orang yang lain dengan tujuan membuat fitnah. Niki sing dilastani namimah. Kenapa tidak akan kalian Rasul la yadkhulul jannata namnamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Terus yang itu sing tukang adu itu betul kali ini sakit betul suatu. Ini
kita terus beriku adalah riba, namimah, yaminul ghamus, sing nomor 3 sumpah palsu. Ini yang terbanyak untuk orang-orang yang jualan di pasar, sering tinyang sambil ngaku tinyang, jadi yaminul ghamus. Niki kalau engkang nomor sekarang al-kidbu, bohong. Bohong itu apa? Al-ikhbar bi ghairil waqi', menceritakan sesuatu yang tidak terjadi. Itu ghibah. Orang yang ghibah itu tidak akan mboten badhe ning saged mboten swarga. Niki kaitan itu dari menika orang yang bohong. Ini bahwa sebagai dan ketika dia puasa, pahalanya puasa hilang, kecuali bohong yang disunnahkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong apa? Bohong itu suami istri kepada salah satu masing-masing, tapi untuk menjaga tenangnya berkeluarga. Balik kampus itu berikut. Dimasaknya kerana siang-siang dengan sakit merasaknya tidak dia sampai jauh pas nama beli anak enak musim masak enak kreativis mesti enak nih. Nah terakhir makan tidak usah kali kerban yang dibanding muasin. Nah maka yang dalam pemendel malam yang gitu mulai bersyukur ngerti saya ini mulai mirip. Saya muda sayur kecil malam kabel. Raos, dengan seperti itu lah ini ngapusi tadi tapi bukan termasuk ini kalau ini tidak menghilangkan pahalanya puasa. Karena kenapa bahwa itu tadi tolong sunnah. Jadi punya teman-teman itu berkalian tolong sunnah. Ini dirasa kayak ini kok itu. Engkau nomor biasa, doa teman-teman itu an-nazar bisyahwat, melihat sesuatu dengan syahwat. Nah, itu juga menghilangkan pahalanya puasa. Saking menikah kalau bantu dengan sedaya, mungkin dengan masuknya bulan Ramadan, kalau mangke leres-leres kalau bantu dengan sedaya dikantor pahalanya bulan Ramadan. Mungkin dikantor Lailatul Qadar yang nopo geseng diharap-harap bulan dengan dengan nanti keras dikantor Lailatul Qadar. Ramai Ahmad Busyairi itu menjadi alim karena barokahnya Lailatul Qadar. Ramai Ahmad Busyairi itu mondok dengan Ramai Khalil Tabi'an. Ramai Ahmad Busyairi itu mondok paling alim dan mondok itu Ramai Khalil. Begitu Ramadan malam 27 insyaallah dari guru-guru kalian yang tak terpulang. Ini adalah kan Ramai Khalil itu dalam atau salat isya itu dari setiap santri ini santri kabeh minggu bengi golek Lailatul Qadar. Nah, setuju santri itu sampai ke masjid. Yang mereka zikir, mereka sholat, pokoknya banyak menjalankan ibadah di masjid. Nah, yang kan Busyairi itu terakhir kali dia enggak wong diomongi kon golek oleh panggah linggo hae nyambi. Yang kan Busyairi itu keliling kampung lapas terus. Diaturi kali singkat dengan rahmat Busyairi kamu disuruh nyari Lailatul Qadar. Nah, mak yang golek pada linggo itu ekonomi. Makanya saya kita golek. Nah, kali rahmat Busyairi itu keliling kampung terus dipatrosi. Ketika sudah benar-benar capek kira-kira 2:30, Rahmat Busyairi ini langsung sare ngaji ing musala nipun Yai Khalil Takalan itu. Nah, begitu niku sare Ramai Khalil niku biasa ing dalem itu. Dan dewahkan semerap cahaya niku teng langit niku padang sedaya. Cahaya niki ngumpul dados tunggal mlebet wonten jasadipun Yai Ahmad Busyairi niki. Begitu ketalis mlebet wonten mriku sarungipun Yai Ahmad Busyairi niki dibeli kaya Yai Khalil. Begitu matur salat subuh kaya Yai Khalil tidak santri bukaken. Sapa mangke sing sarung menek bundelane. Boten enten sing ngoten niku. Kraton apa ya Khalil niku lek wonten murid melanggar dibeleh saestu. Tapi dengan karomahnya setelah disembelih niki kalau diusap niku saged gesang mati. Terus begitu ditemu santri ku sapa sing sarung menek bundelane. Boten enten sing wonten ngaku lek dalane apa tidak dibeleh. Boten enten ingkang ngaku. Nanti sing aku kaping 3.
Begitu didangu kaping 3, tendakan yang Mbah Kusyairi ini terus ngaku. Kula ya ingkang wonten bulan itu. Kali Rama yang kali langsung ditimbali. Mbah Kusyairi ke depan. Begitu dikengken wonten ngajeng ten sandingipun Rama Khalil didhawuhi santriku kabeh mulai saiki awakmu ora perlu belajar karo aku tapi belajar karo Ahmad Kusyairi. Sak pondok alim piyambak tapi semua kita mampu untuk membaca. Ini bila diberesani wonten mriki lho, kenapa kok dia saat itu justru yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ini bukan salahnya ia memahami mencari Lailatul Qadar, tidak, tapi mendengarkan perintah guru. Ini sing didawakan ihtilatul ulama rahmah, walaupun salah tapi kan mendapatkan rahmah. Niki, kerana apa barokahnya Lailatul Qadar? Kata Sunan Kalijaga saking Sunan Bonang namun dikengken nunggutaken iki faedahe napa? Enggak ada. Tapi temen iki namung napa? Nurut datang guru. Seorang santri itu kalau sudah nurut datang guru pasti jadi. Karena apa? Ia akan selalu mendapatkan ridhonya. Mila saking niku mayoritas ketika anak itu tadi mau jadi itu sing mboten siap punya anak solih itu yang sepaya. Ketika seorang guru saat itu memberi nasihat kepada santrinya, le, awak merasa mulai panjangnya pondok ini 5 tahun, bapak kiri-kiri, dan tahun pada bingung nggak nih bagiannya mendel putrane. Padahal ketika seorang guru memberikan seperti itu kan jaminan dari guru, tapi orang tua nggak sadar dengan itu. Dia terangkan wajah disambang, mau itu nggak bingung nggak bagiannya nyambang. Kenapa kok bangga bingung nggak nyambang nih kalau coba ikuti apa yang disarankan oleh seorang guru, itulah yang terbaik buat anak kita. Nyerasa gini udah dengan Rami Khalil itu kok wonten tiyang badhe mondhone putra, kalih Rami Khalil mesti didan. Awakmu wis percaya tenan karo aku, lek anakmu mbok titikne yang aku itu anak kamu nanti akan jadi orang alim. Mula percates ya. Ketika percates dia langsung digelibangnya dibedakne dan tak boleh ngarep anakmu. Percaya karo aku. Ketika orang itu tadi mengucapkan kula percaya ya saestu putra niki sampun kula pasrahaken dhateng panjenengan, yang disembelih itu ternyata nafsunya disembelih, maka orang itu tidak akan mengikuti hawa nafsu. Itulah seorang guru dengan santri ini mayoritas seperti itu. Mboten cekak ten mriki kula lek kula panjenengan mboten saged ikhlas masrahaken saestu untuk menjadi itu sulit. Mila saking ini ternyata niki kalau saya bersiap nanti yang sepuh, anaknya siap tapi orang tuanya enggak siap. Aku tidak anak ketika anak sing soleh, mayoritas seperti itu. Mila saking ini kalau didalakan oleh Imam Syafi'i, seseorang yang belajar kalau 3 unsur sudah bersatu, orang tua tekad, putranya semangat, gurunya siap untuk menghantar menuju pada satu kesuksesan. Itu tasik muatan tok 50% keberhasilan sudah ada di tangan. Yang 50% anak akan mencari sendiri dengan kegiatan yang dimiliki. Mila saking itu, nggih muatan itu nggih angel, putrane mondok ditangisi, kula nggih. Gambane kondok ana iki kondok niku, moci kondone kok nangis, wis mulai gak usah mondok. Padahal kula piyambak nggih nangis ya. Wong panjenengan putra kados. Tapi ketika seperti itu kita harus sadar, niki kalau anak ini bukan milik saya, anak ini hanya titipan saja. Titipan ketika kita saat itu untuk menghantar untuk sesuatu yang terbaik itu yang paling bagus. Tapi bukan dengan sosial untuk seperti itu. Yang tadi menikah, mungkin dimawar bukan dengan sudah dari Imam Abu Hanifah kalau itu ketika ditanya bima adrakal ilma ya Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, engkau bisa mendapatkan ilmu itu dengan apa? Jawab Imam Abu Hanifah mudah. Bi'abin ghaniyin, dengan orang tua yang kaya. Kenapa? Karena orang tua saya selalu memikirkan ilmu dan ilmu. Maka anaknya saat itu menjadi seorang yang alim. Ini kulit dawakan yang terbaik. Mungkin untuk wayah membantu nasib, wayah yang dan wayah itu nanti ilmu, nanti ibadah. Itu yang satu aturakan mungkin itu ada berkabar itu
insyaallah Al-Maulana Sayyidina Muhammad Sayyidina Walina Al-Akhirina Bilasnabi Rasulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin